kegiatan kali ini sangat penting dan bermula dari kami dari Puslit sudah berbincang informal gitu ya. Kemudian kita sudah tindak lanjuti dengan pertemuan secara formal di SPI. Keinginan kami sebenarnya kegiatan eh, penelitian, kasih ilmiah dan pengabdian masyarakat ini eh, tentu kami harapkan on the track ya, sehingga bisa mengantisipasi temuan-temuan yang bisa saja akan terjadi di setiap tahun dan itu sudah kita alami. Yang saya ingat ya Bapak Ibu ya, di tahun 2014 itu ada banyak pengembalian dana dan akhirnya di tahun apa namanya eh, saya menjadi Kapuslit lah akhirnya itu harus diselesaikan. Bayangkan saja tuh 10 tahun apa namanya silam gitu ya. Sekarang sudah berapa tahun 11 tahun itu harus diselesaikan dan terus terang saya kesulitan untuk menyelesaikan itu. Sudah beragam cara kami tempuh, saya cari nomor telepon orang yang harus saya tagih pengembalian, kemudian ada yang terlacak, ada yang tidak, ada yang katanya sudah pindah ke Malaysia, ada yang sudah nggak tahu kemana, ada yang sudah pensiun. Eh, tapi alhamdulillah ya, setelah saya hubungi berniat baik ya untuk kembalikan apa yang sudah terkonek, tapi yang nggak terkonek ya paksa kami tutup berapa itu. Mungkin tidak semuanya, kalau semuanya kan nggak. Tapi terus terang itu kejadian Bapak. Dan tentunya kita menghindari hal-hal sedemikian rumah dan karena itulah terima kasih pada tim SPI, Prof. Azarsa, Pak Idi, PK dan teman-teman semuanya yang sudah bersedia untuk hadir pada kesempatan kali ini nantinya akan memberikan beberapa kasih ya terkait bagaimana sebenarnya ketentuan keuangan yang harus kita pahami bersama dan kita ikuti termasuk bagaimana pertanggungjawaban keuangan agar tidak menjadi salah yang kemudian nanti akan menjadi PR ya kapuslit-kapuslit berikutnya sehingga ini juga akan sangat apa namanya sangat merumitkan ya sampai bertahun-tahun dan tim dari Em, Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, karena ini sudah jam 15.55 ya, saya persilahkan pada Bapak Kepala SPI, Pak Azharsa untuk menyampaikan hal-hal terkait. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu semuanya, jadi hari ini kami sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Anton akan melakukan semacam sosialisasi ya, karena memang di tahun ini kita memprogramkan untuk melakukan pendampingan terhadap proses penelitian dari awal sampai akhir ini untuk meminimalisir temuan-temuan yang sebelumnya sudah sempat eh, diendus, gitu ya, bahasanya begitu, diendus oleh pihak periksa eksternal. Jadi hari ini kita akan coba melihat dan juga mungkin kita mendiskusikan bagaimana proses pertanggungjawaban dana penelitian itu untuk meminimalisir gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini kemudian akan 100% eh, apa namanya mengeliminir ya. Karena ada pemahaman-pemahaman yang bersifat kualitatif yang kemudian ketika para pemeriksa itu sampai ke kita, ini kemudian yang harus kita diskusikan kembali dengan mereka dan ini sering kita lakukan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tidak sampai ada yang dipanggil gitu ya karena memang bisa selesai di kita dan juga di Pak Anton gitu ya. Dan kita harapkan juga
tidak sampai bermasalah di ke tingkat Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi hari ini kita akan coba melihat satu persatu. eh, Jadi agenda kita hari ini adalah, em, nah ini, jadi kita akan coba melihat temuan-temuan audit penelitian yang sudah ada dalam 3 tahun terakhir. Kemudian masalah kepatuhan terhadap aturan seperti apa, kemudian teknis penyusunan anggaran penelitian nanti kita coba lihat juga. Kemudian di terakhir nanti kita akan coba lihat the do's and the don'ts gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Jadi karena waktu kita singkat, jadi kita teruskan. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari dalam 3 tahun terakhir kita selalu mendapati catatan-catatan yang hampir selalu menjadi temuan. Di tahun 2020 dulu BPK sempat ingin menjadikan ini seluruhnya sebagai temuan gitu. Jadi ada 4 miliar lebih mau dijadikan temuan. Yang ini kemudian apa namanya, kalau ini sampai jadi temuan, konsekuensinya itu akan sangat panjang gitu ya, sangat merepotkan kita semua. Tidak hanya para penerima bantuan, tetapi juga kita, pimpinan dan juga pihak Puslit juga akan sangat direpotkan dengan segala macam proses jawaban, kemudian proses apa namanya, pengembalian dan lain sebagainya. Jadi eh, ini kira-kira total anggaran yang ada di tahun 2024, 2020 yang diendus dulu. Waktu itu realisasinya 100%, Slide-nya tidak gerak itu, Pak. ya. Slide-nya tidak gerak. Slide-nya tidak gerak ya. Biar nyambung antara yang diomongkan dengan yang ditampilkan. Oh gitu. Ini nggak bergerak nih. Nggak bergerak, itu di dulu aja. Oh, oke oke. Iya. Berarti begini saja ya. Ah, oke. Ini nampak ya. Begini aja lah. Mm-mm. Oke. Oke, jadi ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ada eh, sekitar 4 miliar yang dulu mau dijadikan temuan. Dan ini kami ambil dari catatan yang dibuat oleh BPK di tahun 2020. Waktu itu ada jumlah judul kita 134 dari catatan mereka. Waktu itu mereka mempermasalahkan eh, pola pelaporan keuangan kita yang hanya memakai SPTJB tanpa bukti keuangan lengkap. Nah, dari situ kemudian kita mengencourage gitu, menyemangati, walaupun secara aturan sebetulnya tidak dipermasalahkan waktu itu ya. Kemudian ada ketidaksinkronan antara juknis kita di Kemenak itu dengan apa yang ada dalam pemahaman para pemeriksa itu tidak seperti itu gitu. Dan ini kita pahamkan sama-sama kemudian bahwa ini adalah penelitian berbasis output yang tidak harus ada rincian laporan keuangan, tetapi mereka tetap kemudian meminta eh, ada dokumen-dokumen yang bisa dilaporkan yang mungkin tidak terlalu detail seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, kemudian di tahun 2021 masuk Itjen. Nah, mereka mengendus potensi kerugian negara itu sekitar 438 juta lebih dari outcome yang tidak tercapai gitu. Jadi mereka melihat itu. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa apa yang sudah dianggarkan di kontrak itu betul-betul harus terpenuhi gitu, baik output maupun outcome-nya. Dan itu akan ditagih terus gitu ketika ini belum bisa dilaksanakan. Jadi tetap eh, perlu diselesaikan. Kemudian di tahun 2022 ini BPK mempermasalahkan ini, nilai bantuan pada klaster tertentu itu melebihi standar biaya keluaran gitu. Nanti kita coba lihat standar biaya keluaran itu seperti apa. Jadi akibatnya menurut pemeriksa dari BPK itu terjadi pemborosan anggaran sekitar 250 juta. Nah, gitu.
Tapi alhamdulillah ini kemudian tidak menjadi temuan yang harus dikembalikan oleh kita, yang kemudian ini berakibat pada temuan-temuan administrasi yang kadang-kadang harus diselesaikan di level Pendis di Jakarta sana. Nah, ini kira-kira detailnya. Jadi temuan utama di sini adalah waktu itu BPK tidak meyakini kewajaran dari pelaporan keuangan kita. Jadi permasalahan di kita itu waktu itu tidak ada laporan penggunaan keuangan yang sah dan lengkap menurut mereka. Jadi ada bil-bilnya, pengeluaran seperti apa, kan begitu. Dan mereka menyebutkan bahwa ini tidak sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 3130 tahun 2019. Waktu itu begitu. Nah, jadi rekomendasi mereka adalah diperlukan apa namanya verifikasi dan dokumentasi yang lengkap atas penggunaan dana. Nah, kemudian di tahun berikutnya tadi yang saya sampaikan tadi, ini bermasalah dari segi outcome, gitu ya. Nah, ini potensi kerugian negara menurut mereka itu adalah 438 juta lebih. Nah, ini akibatnya adalah pengendalian internal, web Dimas kita yang belum optimal juga. Kemudian waktu itu keterlibatan SPI dan LPM menurut mereka itu tidak maksimal dan memang kita belum terlibat di sini. Makanya kita dari catatan-catatan itu kemudian kita coba mengakomodir itu dalam PKPT SPI yang bahwa kita juga harus melakukan pendampingan terhadap Puslit. Nah, mereka kemudian merekomendasikan adanya perbaikan juknis, kemudian ada penguatan SPI dan LPM, kemudian ada sistem pemblokiran peneliti yang tidak memenuhi outcome gitu ya. Jadi serta peningkatan transparansi dan digitalisasi. Nah, kemudian di tahun 2022 kemarin eh, ini yang saya sebutkan tadi nilai bantuan klaster pengembangan pendidikan tinggi ini melebihi SBK. Nah, itu jadi rinciannya kira-kira seperti ini. Jadi tarif bantuannya 50 juta per penelitian. Ini seharusnya menurut catatan itu adalah 25 juta berdasarkan PMK ini. PMK 123 tahun 2021. Jadi dari ini kemudian mereka mengkalkulasikan terjadi pemborosan anggaran negara sekitar 250 juta. Nah, ini juga penyelesaiannya akhirnya disepakati bahwa itu harus diselesaikan di level Pendis di Jakarta gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran temuan Bapak Ibu yang ini sebetulnya kalau diruntut kenapa hasilnya bisa seperti ini panjang. Jadi mereka pertama meminta kita untuk membuka akun akun Litap Dimas gitu kan. Akun waktu itu mungkin kita masih memakai Litmas. Nah, mungkin ini Pak Anton yang sangat paham karena Pak Anton yang diminta untuk membuka itu semua. Yang kemudian mereka meneliti satu persatu termasuk kualitas waktu terakhir itu mungkin yang BPK periksa terakhir hari itu kualitas dari laporan penelitian Bapak Ibu juga dilihat gitu. Walaupun kita waktu itu berargumen bahwa ini bukannya ranah BPK gitu ya, tetapi ranah tim reviewer. Nah, tetapi mereka tetap masuk ke ranah itu waktu itu. Jadi mereka membandingkan antara nilai anggaran yang Bapak Ibu dapat itu dengan kualitas output yang Bapak Ibu hasilkan. Makanya Bapak Ibu eh, perlu menghasilkan output yang betul-betul sesuai dengan anggaran yang Bapak Ibu ataupun dengan klaster yang Bapak Ibu dapat gitu ya. Karena nanti itu akan diperbandingkan dan akan ada ekspektasi-ekspektasi semakin besar klaster dan anggaran yang dialokasikan. Ini ekspektasi terhadap output dan outcome itu juga semakin besar. Makanya eh, ini perlu betul-betul diperhatikan karena masalah-masalah ini tidak terjadi di tahun ini gitu, tetapi mungkin di tahun-tahun mendatang ketika kita mungkin di saat itu apa sedang bersantai, sedang di mana gitu ya. Jadi kita tidak menginginkan itu terjadi karena tidak sangat tidak enak kemudian diganggu kemudian gitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penelitian agar betul-betul dibuat penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita di UIN nih dunia dan akhirat gitu, gitu ya, nggak hanya pertanggungjawaban kepada pemeriksa keuangan gitu ya, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap eh,
dana-dana yang sudah digunakan dan juga hasil-hasil penelitian ini kemudian bisa punya kebergunaan yang lebih besar bagi masyarakat kan begitu. Nah, itu kalau bicara the win kan harus bicara dunia dan akhirat gitu ya. Nggak hanya bicara dunia saja gitu ya. Nah, jadi itu gambaran temuannya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita coba lihat kepatuhan terhadap aturan gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, di tahun 2025 ini, Bapak Ibu harus betul-betul mempedomani PMK nomor 39 tahun 2024 tentang SBM. Jadi SBM ini adalah mungkin bagi yang belum familiar, adalah singkatan dari standar biaya masukan. Ini adalah standar biaya yang dibuat atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menjadi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran. Jadi tidak boleh melewati batas itu. Jadi diperhatikan betul, Bapak. Di-download, nanti ketika dibuat draft, di akhir nanti ketika ada pertanggungjawaban terakhir itu betul-betul dipedomani. Misalnya ketika menganggarkan uang hotel, uang pesawat, uang harian pembantu peneliti, dan lain sebagainya, itu betul-betul menjadi standar yang harus digunakan. Kemudian apa yang diatur ini sebetulnya pengaturan nggak hanya bagi kita gitu ya, bagi seluruh kementerian dan lembaga negara ini dalam menyusun eh, rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, PMK SBM ini tiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi di tahun ini sudah keluar PMK yang baru yang mengatur standar biaya masukan untuk tahun 2026. Nah, begitu. Nah, karena anggaran kita adalah anggaran 2025, Bapak Ibu harus mempedomani PMK nomor 39 tahun 2024 ini. Nah, tujuannya ini kan untuk menjadi pedoman tadi yang sebagaimana kita sampaikan dan batas tertinggi. Jadi melihat sebatas mana yang boleh dianggarkan. Misalnya Bapak Ibu yang melakukan penelitian kuantitatif misalnya itu ada biaya eh, analisis data. Nah, di situ juga diatur batas boleh dibayar kepada analis data itu berapa. Kalau tidak salah sekitar 1,5 juta sekian gitu ya. Nah, itu tidak boleh melewati batas itu. Nah, kalau mau dibayar melebihi batas itu, ya silakan Bapak Ibu bayarkan nanti setelah. Jangan dimunculkan di sini. Misalnya ini terlalu sedikit sepertinya. Jadi, nah, nanti ambil dari kantong sendiri kan begitu. Nah, ini kan isinya sebetulnya ini kan panjang sekali. Ada beberapa eh, ada berapa puluh halaman gitu ya. Jadi ini berisi daftar harga satuan, ada tarifnya, ada indeks untuk berbagai komponen pengeluaran seperti honorarium, nanti ada perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain-lain. Nah, jadi ini merupakan ingat Bapak Ibu ya, batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Tapi kalau mau dibuat lebih rendah boleh, lebih nggak boleh. Nah, kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya juga yang harus dipedomani adalah SBK, PMK nomor 92 tahun 2024. Nah, tentang SBK 2025. SBK ini adalah standar biaya keluaran. Ini berbeda dengan SBM yang fokus pada inputnya. Kalau SBK ini dia fokus pada output atau hasil dari suatu kegiatan. Jadi misalnya eh, ketika Bapak Ibu membuat suatu kegiatan, ini kemudian Bapak Ibu bisa mengukur dan menetapkan biaya untuk setiap unit output atau layanan yang dihasilkan. Jadi misalnya eh, kalau ingin melaksanakan satu kali pelatihan atau biaya untuk menerbitkan satu kali sertifikat itu berapa, ataupun kalau kita penelitian itu mungkin melaksanakan FGD. Nah itu di standar biaya keluaran. Kalau tadi masukan, kalau sekarang keluaran gitu. Kalau sifatnya sama seperti SBM. Jadi ini juga SBK ini juga merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Jadi silakan nanti di-download dua-dua SBK ini kemudian dipedomani begitu. Nah, kemudian di samping itu Bapak Ibu juga perlu melihat juknis yang dikeluarkan oleh Pendis. Ini Kepdirjen Pendis nomor 6865 tahun 2024. Nah, ini kan sudah spesifik mengatur tentang bagaimana eh, perguruan tinggi keagamaan Islam itu seperti kita UIN, YIN, dan STEN itu mengelola program bantuan penelitiannya gitu ya. Jadi ini di sini terdapat panduan teknis nanti bagi para peneliti dan pengelola di PT KAI, pengelola penelitian itu seperti Puslis.
dalam mengajukan proposal penelitian atau dalam melaksanakan penelitian yang didanai oleh bantuan pemerintah. Nah, kalau sendiri mungkin tidak perlu gitu ya. Kalau misalnya ini dana biaya biaya biaya, biaya mandiri misalnya, itu tidak perlu ini. Nah, di dalam apa Juknis ini kan kalau kita baca ada diatur tentang skema penelitian. Ini dijelaskan jenis-jenis penelitian yang bisa didanai seperti apa, kemudian ada standar luarannya seperti apa. Jadi ada kriteria minimal, misalnya apakah buku, apakah publikasi di jurnal Sinta satu, Sinta 2, dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga di situ juga disebutkan bahwa ini biaya penelitian itu kemudian harus mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi gitu. Nah, di sini memang lebih teknis karena ada dijelaskan tentang alur pengajuan proposal, seleksi, pelaksanaan hingga pelaporan. Nah, itu berlaku bagi lingkungan PT KAI saja, gitu ya. Yang misalnya yang apa namanya, yang di bawah Dikti ini tidak berlaku, gitu ya. Tapi lebih kurang sama lah. Nah, kemudian di samping itu juga Puslit juga ada panduan. Mungkin ini tidak jauh-jauh lari dari apa yang dikeluarkan di Juknis tadi gitu. Jadi ini lebih spesifik dan bersifat lokal dan ini khusus dikeluarkan untuk berlaku di lingkungan UIN Araniri. Nah, ini kan biasanya memang harus merujuk pada Juknis dari Kemenak yang seperti Dirjen Pendis di atas. Namun ada penyesuaian tadi di sisi detail dan teknis yang berlaku di kita gitu ya. Jadi ini lebih praktis lagi. Jadi di sini ada jadwal, alur, informasi. Misalnya kalau di Juknis Pendis tadi diatur misalnya anggaran untuk klaster A adalah 25 juta, tapi di kita mungkin mau direndahkan dari itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, ini diatur dalam panduan di kita. Biasanya ini dalam bentuk keputusan rektor gitu ya. Kemudian juga ada format proposal seperti apa yang bisa dilihat, ada template-nya, kemudian format penulisannya seperti apa. Kemudian juga klaster yang seperti saya jelaskan tadi, pembagian kelompoknya seperti apa. Kemudian teknis pelaporannya itu seperti apa juga diatur. Lebih kurang sama dengan Juknis yang tadi, tetapi lebih spesifik untuk UIN Naraniri. Nah, kira-kira perbedaan keempat-empatnya itu adalah seperti ini. Jadi kalau di SBM eh, di PMK 39 ini menetapkan standar biaya input yang menjadi batas tertinggi dari biaya perjalanan misalnya alat atau honor dan lain sebagainya. Kalau PMK 92 itu menetapkan standar biaya outputnya yang menjadi acuan besaran berdasarkan jenis keluaran. Nah, kalau Juknis ini kemudian ini menyelaraskan peraturan-peraturan dari eh, Kementerian Keuangan tadi ini dengan proses pengusulan gitu. Jadi seleksi hingga pertanggungjawaban melalui Litap Dimas. Nah, sementara panduan yang ada di Puslit ini kemudian berfungsi sebagai SOP lokal lah. Sesuai kebijakan internal kita kan ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan yang tidak mesti sama seperti Juknis gitu, tetapi masih dalam kerangka itu. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini kalau kita buat dalam tabel. Nah, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke teknis penyusunan anggaran penelitian. Eh, Anggaran penelitian ini kan sebetulnya secara umum kalau dilihat dari sisi pelaksanaan suatu penelitian itu dibagi dalam tiga fase gitu. Ada fase pra penelitian. Ini Bapak Ibu berisi aktivitas awal. eh, Nanti saya coba tunjukkan contoh gitu ya. Coba saya. Nah, ini kan berisi aktivitas awal sebelum dimulai, misalnya penyusunan proposal, diskusi awal, kan ketika membuat itu kan ada FGD, rapat tim, tapi ini kan belum tentu jadi gitu ya. Tapi tetap kita mengeluarkan biaya-biaya biasa untuk ini. Kalau ini tidak jadi, itu anggaplah ini biaya eh, habis untuk biaya silaturahmi gitu ya. Nah, kemudian ada seminar proposal. Ini kan belum jadi sebetulnya. Yang di awal-awal mungkin Bapak Ibu ingat dulu ada seminar proposal. Ini mungkin masuk ke honor narasumber atau moderatornya atau transportasi narasumber, konsumsi bahan dan lain sebagainya. Jadi termasuk ini persiapan-persiapan penelitian awal. Jadi ada penggalian data awal, penyusunan, pengujian, dan validasi instrumen sebelum penelitian itu dilaksanakan. Nah,
Yang fase berikutnya adalah ini fase inti dari kegiatan penelitian. Nah, ini ada pengumpulan data, nanti ada analisis data, kemudian ada FGD hasil akhir. Nah, ini komponen-komponennya ini contoh aja gitu ya. Komponen misalnya kalau Bapak Ibu melakukan penelitian di dua atau lebih wilayah gitu, nanti akan perlu ada komponen-komponen khusus, misalnya di Aceh atau NTB atau Jakarta atau Medan dan lain sebagainya. Kemudian ada uang harian untuk SBD di situ bisa diatur di situ perjalanan dinas seperti apa, eh, berapa akomodasi di daerah tertentu karena ada perbedaan biaya Bapak Ibu untuk penganggaran misalnya antara hotel di Jakarta dengan di Aceh ataupun di NTB ataupun di Makassar misalnya itu berbeda-beda. Makanya dilihat betul nanti ada batasan-batasan tertinggi yang tidak boleh dilampaui ketika menyusun anggaran penelitian. Nah, kemudian juga ada honor untuk pembantu peneliti dan pembantu lapangan gitu. Sedangkan untuk peneliti kan tidak diatur gitu ya, tidak dibolehkan mungkin. Nah, kemudian ada analisis data di situ, ada pengolahan data, ada penyusunan laporan akhir. Itu contoh saja Bapak Ibu. Nanti disesuaikan saja dengan penelitiannya. Jadi dalam masa penelitian itu Bapak Ibu mengeluarkan untuk apa saja gitu. Nah, jadi itu diperhatikan betul, eh, kemudian ditulis sesuai dengan itu. Yang perlu diingat adalah ada sinkronisasi antara apa yang Bapak Ibu tulis di dalam proposal dengan apa yang Bapak Ibu buat di RAP. Kalau di RAP misalnya ada wawancara misalnya, ada FGD, ya, itu di proposal seharusnya juga ada itu gitu. Jangan nanti di di RAP-nya ada FGD gitu ya. Ada anggaran untuk FGD, tetapi di dalam Bapak Ibu tidak pernah menyebutkan ada FGD dilakukan, ada eh, apa namanya wawancara dilakukan misalnya. Jadi itu perlu diperhatikan sinkronisasi itu dan itu banyak kita dapat gitu. Dari pengalaman saya juga sebagai reviewer gitu, itu ketidaksinkronan itu dapat malah ada yang copy paste dari orang gitu kan. Itu sering ditemukan. Jadi sekedar dibuat saja. Padahal ini merupakan komponen yang paling rigid diperiksa. Jadi seharusnya kita juga dalam menyusun anggaran penelitian ini juga harus betul-betul serius dalam aspek ini gitu. Jadi jangan hanya copy paste dari dari rekan-rekan yang lain yang kemudian kadang-kadang lupa kita rubah judul atau rubah nama daerah ya. Misalnya kita sebutkan Aceh dan NTB, tetapi kita penelitian kita tidak di NTB, ternyata di Jakarta gitu. Nah, ini kan jadi aneh gitu. Nah, makanya itu perlu diperhatikan betul. Jadi menyusun RAB ini harus seserius menyusun penelitian juga, karena ini bagian dari pertanggungjawaban Bapak Ibu nanti, dan ini bagian dari ijtihad kita semua untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di kemudian hari. Nah, gitu. Kira-kira contohnya seperti ini. Eh, bisa bisa dilihat, Bapak Ibu? Saya tidak tahu apakah bisa bisa menampak. Bisa ya? Oke. Jadi contohnya kira-kira seperti inilah. Tapi ini disesuaikan saja ya. Ini misalnya pra pelaksanaan tadi. Jadi ini betul-betul mengacu pada apa namanya? Pada proposalnya gitu. Nah, ini misalnya pelaksanaan ini yang saya jelaskan tadi gitu ya. Ya, misalnya ini uang harian SPD ini sesuai dengan PMK berapa gitu kan. Eh, ini orang per hari gitu. Nah, ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya kan berbeda dengan di Provinsi Aceh dari jumlah. Kalau berbeda, kalau sama ya enggak apa-apa juga gitu. Tetapi betul-betul dilihat dari SBM di tahun anggaran terkait. Kalau Bapak Ibu kan ini anggarannya adalah anggaran 2025 gitu. Berarti SBM-nya yang dikeluarkan di tahun 2024. Kalau anggarannya anggaran tahun depan, berarti pakai SBM yang dikeluarkan tahun ini untuk berlaku di tahun depan. Nah, kan begitu. Nanti menyesuaikan dengan itu. Nah, pasca pelaksanaan kira-kira seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu. Eh, kemudian kita lanjutkan eh, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. The do's and the don'ts gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah transparansi dan akurasi. Sebagaimana saya jelaskan tadi, Bapak Ibu harus memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan itu
betul-betul dicatat. Jadi makanya perlu ada pembantu peneliti gitu. Ada apa namanya yang bertugas khusus mungkin untuk memastikan segala administrasi itu betul-betul dibuat dengan benar dan dilaporkan secara jelas gitu, lengkap. Jadi walaupun kadang-kadang kalau kita di lapangan kan ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang kadang-kadang kita tidak bisa ada bill, ada faktur gitu ya. Nah itu dicatat saja gitu, nggak apa-apa, dicatat. Yang penting nanti ada catatan semuanya gitu, sehingga berapa pengeluaran itu eh, bisa diketahui. Seharusnya memang setiap penggunaan dana itu harus ada didukung bukti transaksi yang sah dan dapat diverifikasi. Tapi itu dengan pola SBK sekarang itu mungkin itu berlaku untuk yang bisa didapat saja gitu. Misalnya kalau hal kecil misalnya seperti ketika kita mengajak narasumber misalnya di suatu warung kopi gitu ya, yang pengeluarannya mungkin tidak material 20-30 ribu, gitu. Tapi itu kan kemudian banyak dilakukan. Tapi kalau misalnya warung kopi itu menyediakan bill yang berupa printout itu disimpan saja nggak apa-apa. Nah, paling kurang itu menjadi itikat baik kita untuk memastikan transparansi dan akurasi dari setiap transaksi keuangan yang kita lakukan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti standar dan regulasi. Nah, ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Jadi standar dan regulasi yang ada itu sudah jelas gitu mengatur tentang apa yang boleh, batasannya seperti apa yang tidak boleh, gitu ya. Jadi eh, ini digunakan standar. Kalau kita tadi kan menggunakan SBK gitu, SBM gitu ya. Jadi eh, ada standar masing-masing. Kemudian perlu dipastikan bahwa ketika misalnya Puslit nanti memberikan tenggat waktu bagi Bapak Ibu itu betul-betul disampaikan laporan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Karena apa yang Bapak Ibu laporkan di aplikasi itu terrecord. Beberapa temuan sebelumnya gitu yang sempat dikomunikasikan dengan kita juga itu akibat dari itu bahwa ada peneliti yang mengirim eh, seluruh tagihan penelitiannya itu di akhir, tidak melalui tahapan-tahapan gitu. Nah, itu kemudian menjadi temuan gitu karena tidak mengikuti aturan yang sudah ada. Karena aturan pola SBK itu kan di tiap tahapan itu dikontrol sebetulnya oleh komite reviewer. Makanya ketika itu tidak terkontrol, ini kemudian menjadi diragukan. Karena kan tidak dititik beratkan pada rincian laporan keuangan secara detail seperti dulu. Nah, makanya kontrol itu ada di tiap-tiap tahapan yang dalam hal kita ini ditetapkan oleh Puslit gitu ya. Kemudian akuntabilitas ini juga perlu diperhatikan. Jadi laporan keuangan yang Bapak Ibu buat itu harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara administrasi, kemudian juga secara moral. Nah, gitu. Jadi eh, jadi ketika misalnya pihak eksternal atau pihak kita internal nanti misalnya kita melakukan audit gitu, jadi itu bisa diuji kebenarannya bahwa itu betul dilakukan gitu. Kalau misalnya kita ke lapangan misalnya, nginap di rumah teman, itu juga ada diatur standarnya seperti apa. Boleh dibayarkan dia, tapi tidak sama mungkin dengan menginap di hotel gitu. Jadi ada standar-standar yang dibolehkan dalam aturan gitu ya. Nah, kemudian eh, dokumentasi yang lengkap. Jadi Bapak Ibu saya sarankan misalnya ketika melakukan penelitian nginap di hotel, tiket pesawat atau apapun yang dikeluarkan itu invoice-nya, kwitansinya itu disimpan sebagai bukti pertanggungjawaban jika sewaktu-waktu itu diperlukan oleh audit gitu ya. Di-scan saja itu, di-scan kemudian disimpan dalam satu folder penelitian, mungkin namanya apa, administrasi atau apalah, terserah Bapak Ibu. Tetapi itu kemudian didokumentasikan dengan baik. Nah, gitu. Kemudian the don'ts gitu yang harus dihindari adalah manipulasi data keuangan. Ini jangan pernah nanti berekspektasi akan mengubah, menghilangkan atau menambah data keuangan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ini kan eh, apa namanya pihak pemeriksa ini biasanya dia sudah punya gambaran awal. Misalnya ketika kita eh, menginap di suatu tempat, itu ada gambaran di daerah situ kira-kira harga eh, penginapan itu seperti apa gitu ya. Kemudian harga tiket pesawat itu kisarannya dari sini ke sana, misalnya dari tempat A ke tempat B itu berapa. Jadi
mereka sudah ada gambaran itu. Yang perlu Bapak Ibu ingat, mereka tugasnya itu. Kalau kita dosen misalnya tugasnya tiap hari mengajar, membimbing karya ilmiah mahasiswa, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat, mereka tugasnya sehari-hari adalah itu gitu. Jadi apa yang kita pikirkan ini nggak akan didapat, mereka tugasnya memang untuk mendapati hal-hal seperti itu. Nah, jadi eh, jadi betul-betul dilaporkan. Jadi seberapa yang ada gitu disimpan. Kemudian mengabaikan bukti transaksi. Jadi diusahakan ada bukti transaksi yang dikeluarkan gitu. Jadi ini untuk berjaga-jaga Bapak Ibu. Jadi walaupun tidak diwajibkan mungkin dalam pelaporan, tetapi akan sangat bagus ketika Bapak Ibu membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana itu, kemudian itu ada satu scan atau dua lembar itu yang hasil scan itu yang walaupun mungkin tidak tidak rinci sekali seperti sebelumnya, tetapi paling kurang itu kemudian bisa menjadi bukti bahwa Bapak Ibu memang melakukan penelitian itu. Jadi ketika anggaran itu dikeluarkan, itu memang dikeluarkan untuk menghasilkan output dan outcome penelitian sebagaimana yang dilaporkan. Kemudian jangan pernah menunda pelaporan gitu. Ini kan biasa kita ya. Saya pikir kita semua adalah punya kesibukan masing-masing. Salah satu kesibukannya adalah melakukan penelitian itu, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian time management itu perlu sekali gitu. Nah, gitu ya. Jadi jadi ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Makanya sangat kita himbau agar menghindari keterlambatan dalam menyusun dan menyerahkan laporan keuangan karena ini kan akan menghambat proses evaluasi gitu ya. Dan kemudian nanti ketika ada yang tidak sinkron ini akan menimbulkan kecurigaan terhadap integritas pengelolaan dana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah mengabaikan standar pelaporan. Jadi gunakan format-format yang sudah baku dipakai gitu ya, yang bisa menggambarkan bahwa ini penelitian ini memang dilakukan gitu. Sehingga ketika dilihat oleh eh, pihak pemeriksa gitu, ini kemudian bisa menjadi acuan gitulah bahwa ini betul-betul dilaksanakan, tidak tidak menyebabkan laporan keuangan Bapak Ibu itu ataupun laporan pertanggungjawaban ataupun laporan penelitian Bapak Ibu itu kemudian ditolak gitu. Contohnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada temuan juga yang membandingkan antara jumlah dana yang diterima dengan output. Ini bukan tidak bicara outcome, bicara output gitu. Jadi bicara laporan penelitiannya gitu ya, bicara draft artikel, ini masih sangat sederhana. Ada yang kadang-kadang memang kalau kita lihat sendiri memang ini terkesan dibuat tidak serius gitu ya. Makanya ini eh, perlu diperhatikan betul Bapak Ibu agar menseriusi ini. Dan itu kemudian akan menjadi masalah di kemudian hari yang sama-sama mungkin tidak kita inginkan. Kita akan menghindari itulah. Kemudian jangan pernah mengabaikan prinsip transparansi. Jadi jangan ada informasi-informasi yang disembunyikan gitu ya. Jadi ini penting untuk diungkap semua apa yang dilakukan tahapan per tahap. Idealnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan apa namanya pelaporan-pelaporan yang kita dapat dan kemudian juga SPI nanti juga akan melakukan pendampingan secara ketat terhadap kepatuhan terhadap aturan ini gitu ya. Jadi nanti di tahun berikutnya mungkin kita akan melakukan audit agar eh, ketika pihak eksternal datang mereka tidak terlalu masuk lebih dalam kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang masih kurang pas itu kita perbaiki di level internal kita dulu. Jadi ketika mereka datang itu sudah selesai kita kita lakukan gitu. Jadi keuntungan kita lakukan audit internal Bapak Ibu itu adalah seperti itu kira-kira. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Anton. Mungkin kalau ada tanya jawab nanti eh, teman-teman saya di SPI juga nanti akan bisa apa namanya membantu secara teknis gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sarsa. Tidak ada tambahan lagi nih ya dari informasi ini.
Oh ya, BK ada. atau apa? Mungkin ada Ada. tambahan. Ya, ada Pak Edi, Bu Reka atau Pak Hendra, silakan. Kita ke Sementara nggak ada tambahan dari kami, Pak. baik. Terima kasih kepada tim SPI yang sudah menyampaikan beberapa yang ya, kita Hmm? dan ini sebenarnya ada request juga ya. Hmm. Mohon bahan presentasi dapat dibagi dan kirimkan contoh anggaran. Nanti kita jadikan satu dan akan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, em, di sedikit kami juga sampaikan ya. Begini, Bapak Ibu, sebenarnya kalau ketentuan di apa namanya, pasti ya, itu kan dibagi dua begitu. Di termasuk itu kan di tahap Dimas ini kan penelitian, aplikasi ilmiah dan pengabdian. Nah, yang ada di kita ini selama ini penelitian ini basis standar biaya keuangan. Kan, ya sebenarnya konsepnya itu dulu kalau Bapak Ibu masih teringat ya Pak Presiden Jokowi dulu kan mengeluhkan begini, ini apa penelitian kok lebih asik mengurus pertanggungjawaban administrasi dibanding menilai kualitas apa kualitas dari riset. Terus akhirnya kan disauti oleh Kementerian Keuangan disederhanakan. Jadi secara kronologis itu disederhanakan aturan biar penelitian yang selama ini kita lakukan sebelum ada penelitian SBK seperti penelitian sebelumnya, bukan kita sibuk mempersiapkan apa namanya pertanggungjawaban keuangan ya, mengumpulkan kwitansi, faktur dan seterusnya. Em, Sampailah dalam juknis di Kementerian Agama, Indukjen itu kan akhirnya beralih bagaimana standar yang awalnya itu disibukkan dengan ragam administrasi tadi cukup dengan apa namanya ya menilai outputnya itu ya keluarannya. Jadi outputnya kalau Bapak Ibu itu kan laporan penelitian lengkap, kemudian HKI, draft artikel ini minimal ya minimal. Kemudian ada tambahan yang lain, misalnya rancangan model dan seterusnya itu berikutnya. Tapi tiga ini minimal yang harus ada. Kemudian outcome-nya harus publikasi di jurnal sesuai klaster. Jadi ada masing-masing, ada Sinta 3, ada Sinta 6, dan seterusnya lah yang ada dalam juknis. Persoalannya kemudian adalah eh, ini tadi, jadi kalau perspektif pemeriksa, ya nggak bisa namanya uang negara kan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Jadi harus ada apa namanya kwitansi dan seterusnya seperti dijelaskan oleh Kepala SDI tadi ya Pak Asaf. Nah, tapi yang paling penting tadi juga disebabkan oleh Pak Darsa, ya apapun ceritanya tetap harus ada apa namanya pengumpulan dokumen itu ya Pak Darsa ya. Jadi dan itu sudah kita sering sampaikan termasuk tadi temuan 2020 itu kaitannya karena tidak tidak semuanya menyimpan dengan baik padahal sudah kita ingatkan Bapak Ibu ya. Jadi harus harus disimpan dengan baik itu apa namanya pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran dan seterusnya. Em, dan beberapa guideline yang disampaikan oleh Pak Azhar tadi tentunya menambahkan bahwa ya sekalipun penelitian berbasis SPK jangan lupa bukti-bukti pengeluaran itu tetap disimpan ya Bapak Ibu ya. Nah inilah yang berbeda dengan SBM ini publikasi ilmiah. Jadi misalnya
kalau publikasi ilmiah di kita cuma satu ya, bantuan rumah jurnal karena keterbatasan anggaran. Kalau bantuan untuk publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi dan seterusnya itu kita tidak ada dana untuk membukanya. Ya. Nah, jadi seperti bantuan rumah jurnal itu publikasi ilmiah dan pengabdian pada masyarakat itu wajib karena menurut ketentuan di pusat harus melampirkan secara lengkap bukti-bukti pengeluaran berbeda dengan yang SBK ini. Hanya saja sekali lagi SBK pun tetap harus disimpan ya Bapak Ibu ya. Jadi nantinya jangan sampai waktu ditanyakan misalnya kami diperiksa oleh SPI untuk audit sebelum periksa BPK maupun inspektorat ketika kami tanyakan kepada peneliti pun tidak ada bukti sama sekali itu juga menjadi masalah. Nah ini kronologisnya ya. Kemudian itu 2020 temuan yang menjadi catatan penting karena waktu itu saya apa namanya sempat ingatkan juga semua peneliti untuk mengunggah di Tabimas ya. Waktu itu kita pakai di Tabimas. Tahun 2023, 2024 itu pakai Litmas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang 2020, 2021, 2022 itu masih pakai Litabimas. 2025 kita balik lagi ke Litabimas karena instruksi dari pusat wajib kembali ke Litabimas yang ada di perguruan tinggi masing-masing aplikasinya ditutup semuanya. Jadi pertama dulu suruh buka, habis itu 2 tahun kemudian suruh tutup. Ya. Kayak gitu makanya kita kembali ke temuan terakhir mungkin catatan sedikit lagi. Temuan di tahun 2022 tadi ya, yang ada di anggaran itu sebenarnya ketentuan kesalahannya di pusat, di juknis pusat. Jadi juknis pusat apa namanya tidak menunggu ketentuan SBK yang terbaru langsung diterbitkan itu ya. SBK-nya keluar setelah juknis. Jadi akhirnya apa? Ada perubahan di SBK itu yang bikin temuan yaitu satu klaster itu yang seharusnya 25 juta, awalnya 50 di tahun sebelumnya, turun jadi 25 di tahun 2022. Kita ngikut Juknis Jakarta dan semuanya bukan hanya kita ya, semua PTK ngikut ke situ. Akhirnya menjadi temuan nasional itu. Dan itu yang dibahas di Jakarta dan disampaikan jangan sampai eh, tanggung dibebankan ke PT KIN, tapi ini urusannya di pusat. Itu yang disampaikan di pusat. Tapi apapun ceritanya mengenai keuangan disampaikan oleh Pak Sarsa tadi penting untuk sama-sama kita apa namanya pedomani ya Bapak Ibu ya, termasuk mengumpulkan sekali lagi kan menyimpan dengan baik, ya, scan dan seterusnya. Nanti kami sebenarnya juga minta ya Bapak, di laporan keuangan ini tidak untuk backup data ya, sehingga kita tidak ya untuk menghindari lah temuan-temuan serupa di saat datang maupun di tahun. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita buka diskusi ya, Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya? Tadi saya lihat Pak Sai mau menanyakan. Silakan. Apa masih ada Pak? Oh, sebentar. Saya setting untuk unmute ya. Maaf, saya lupa. Ya, silakan. Boleh meng-unmute sendiri, Bapak Ibu. Tadi tujuan saya biar nggak terganggu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Begini, Selamat. ini untuk Azhar. Tadi kan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, responden atau informan itu boleh dibayar atau tidak? Misalnya begini, penelitian menggunakan 50 angket. Orang isi angket itu nggak enak, habis waktu. Apalagi tulisannya kecil, berkunang-kunang. Lalu setiap responden atau informan kita bayar 50.000 untuk ngisi angket itu. Nah, itu masuk kepada boleh atau tidak boleh? Terima kasih. Ya, dalam penelitian dia ada yang namanya souvenir penelitian Bapak Ibu yang itu dibolehkan sebenarnya secara aturan. Mungkin yang dimasukkan Pak Sai itu bisa masuk ke ranah itu. Jadi namanya mungkin bukan biaya isi angket ya, tetapi mungkin masuk ke souvenir penelitian. Jadi penamaan itu penting Bapak Ibu ya, Pak Sai terutama karena ini. Jangan ditaruh nanti honor ngisi angket. Nah itu nggak ada dalam penelitian honor isi angket. Jadi nanti dibuat aja semacam souvenir penelitian.
yang ya kisarannya itu wajar gitu ya. Seperti misalnya kalau anggaran ratusan juta, biasanya souvenir itu bisa, saya tidak ingat persis berapa, tapi Bapak Ibu coba nanti ditelaah SBK itu, SBK dan SBM yang saya sebutkan tadi, berapa dia batasan yang dibolehkan gitu. Artinya jangan melewati itu nanti. Nah, jadi mungkin bisa masuk ke situ lah. Saya pikir sampai 50.000 itu mungkin masih masuk ya. Tapi nanti coba dicek betul-betul ya. Saya tidak ingat persis angkanya berapa, tetapi ada di situ biasanya. Boleh gitu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safi. Sebenarnya ada yang mau eh, tanya lagi, kira-kira? Nanti kalau ada yang minta dikirimkan contoh anggaran tadi, Pak Sasa gimana? Bisa Oh iya di-share iya ya? iya. Itu saya kirim juga ya. Oke. Ya baik baik. Nanti saya kirim ke Pak Anton, nanti biar Pak Anton yang bagikan ke grup WA. Oh ya, Saya karena tidak ada di grup itu. Ya, nggak apa-apa. baik, baik, Ya, nanti saya kirimkan ke Pak Anton ya Bapak Ibu, nanti biar Pak Anton yang bagikan. Tadi lupa saya kirimkan contoh RAB, tapi itu contoh saja Bapak Ibu ya, nanti disesuaikan. Ya. baik. Ya, yang lain Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Mumpung ada pakarnya ini dari SPI, Iya, apa yang Assalamualaikum. boleh, apa yang nggak boleh? Iya, halo, Assalamualaikum. Salam, Ya. ini penelitian internasional nih, perlu nanya nih. Silakan, Iya, Bagus, silakan. pertanyaan pertama kan kita kan rencana kemarin kan kolaborasi internasional. Nah, Mm-mm. janjinya dengan kita dengan yang di sana di UMT itu kan statusnya kalau misalnya di sini 75, di sana juga dibayar 75. Itu pertanggungjawabannya seperti apa tuh Pak Azhar? Misalnya apakah kita hanya mengambil yang punya kita saja tapi nanti kita gabung dengan pertanggungjawaban mereka atau gimana? Biasanya kalau itu penelitian kolaboratif ya. Iya, kolaboratif. Ya. Jadi kita melaporkan di bagian kita saja, bagian Oh, yang kita keluarkan. Kalau hmm, yang mereka keluarkan kan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi iya, fokus menanggung tiket, menanggung hotel, terus apa gitu kan. Yang iya. bagian selebihnya ya tidak dilaporkan, ya gitu. Hmm. Oh, jadi nggak digabung dengan punya mereka. Karena kolaboratif ini kan ada sifatnya beberapa bentuk, beberapa aspek. Ada kolaboratif dana gitu, ya Hmm, mungkin ini dimaksudkan dana. Ada juga kolaboratif yang tidak bersifat dana gitu. Jadi misalnya kita menyediakan dana, tapi hmm, mereka menyediakan ahli gitu. Kan ada juga, hmm, ataupun mereka menyediakan dana, kita menyediakan ahlinya gitu. Kan biasa itu juga seperti itu. Nah, jadi hmm. yang dilaporkan di sini maksudnya itu karena pemeriksaan ini kan memfokuskan pada aspek pelaporan keuangannya. Jadi, Ya, jadi di aspek keuangan itu yang difokuskan. Jadi kalau Ibu Kus mengeluarkan biaya untuk apa, itu kemudian itu saja yang dilaporkan. Yang bagian oke, tidak mengeluarkan itu nanti itu kan masuk ke bagian output gitu ya, output dan outcome nanti. Itu pelaporannya lebih ke situ. oke. Ya. Berarti yang punya mereka nggak perlu kita laporkan kan? Kita punya Ya. saja. Yang Oke, yang Ibu keluarkan dengan dana yang Ibu dapat dalam klaster ini. Ya, gitu. oke, 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 oke. Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi clear ya, kalau kolaborasi internasional, em, tentu kita tidak perlu mempertanggungjawabkan punya orang yang punya kita. Terus kita, dan itu dari kata tadi. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Karena waktu yang terbatas, eh, ya ini saya tunjukkan sedikit ya Bapak Ibu, update informasi untuk kita semua. Kemarin sudah ada yang datang ke Puslit ya, mau tanda tangan kontrak. Saya bilang, begini, Bapak Ibu, nanti kalau rentang waktu yang kami tunjukkan itu kan ini, antara 4 sampai 8. Ini tujuannya menjadi batas bagi kami untuk menyelesaikan kontrak itu. Kan Bapak Ibu nanti apa, tanda tangan ini di tanggal itu. Tapi kami usahakan kalau memang sebelum tanggal 8 bisa pas, tentu nanti Bapak Ibu langsung tanda tangan. Nah, yang eh, perlu kami sampaikan nanti teknisnya itu Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Kami akan buatkan, softwarenya akan kami kirimkan. Bapak Ibu unduh, baca, dan tanda tangan, ya.
ada beberapa materai yang dibutuhkan, itu juga eh, menjadi tanggung jawab penerima bantuan ya. Jadi nanti tinggal tempel di tempat yang ada apa namanya materai, kemudian nanti tinggal tanda tangan. Setelah ditanda tangani, kemudian nanti diantarkan ke Fleet, eh, bisa dengan Pak Ismunandar atau Pak Samsuar. Kemudian untuk permohonan surat izin penelitian, surat tugas, dan surat perjalanan dinas itu sudah bisa diproses sekali lagi online. Tidak perlu Bapak Ibu datang ke Puslit ya Bapak Ibu ya. Ada linknya dan itu bisa di-track di web Puslit. Dan yang terkait hari ini ada regulasi yang terkait SBM yang disampaikan tadi, SBK, kemudian juknis penelitian, pengabdian, publikasi, maupun nanti yang dikasih Pak Zarsa itu akan saya kumpulkan di situ. Tinggal saya share linknya, Bapak Ibu tinggal unduh melalui link yang kami kirimkan. Dan sekali lagi proses semuanya nantinya ini ya Bapak Ibu ya dilakukan secara online. Nah, ini yang sudah masuk, misalnya Pak Khalis, Pak Habib, kemudian Pak Nasir, ya. Ya sekalipun Bapak Ibu berangkat di bulan September, bulan Oktober, bulan November, maka permohonannya tetap di tanggal yang sampai tanggal 16 Agustus. Jadi biar kami bisa persiapkan suratnya. Kalau memang ada perubahan nanti dilaporkan lagi, ya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu ingatkan begini, di bagian apa namanya ini tadi, bentar ya, lagi ke penandatanganan kontrak bisa terganggu kalau Bapak Ibu ya ada yang terlambat mengisi form dan itu kami temui hari ini ada yang nggak tahu itu ngisi form itu ya form konfirmasi itu ada sekitar 4 orang yang baru mengisi hari ini. Padahal infonya sudah kami sampaikan, rekaman YouTube juga sudah kami share, rapat sudah kita adakan, ada yang baru tahu infonya hari ini. Jadi eh, dalam tahapan-tahapan berikutnya, mohon Bapak Ibu mengikuti informasi yang ada di Agrokuslit maupun nanti di website. Tolong betul diikuti ya Bapak Ibu, karena bisa jadi satu orang itu menghambat yang lain gitu. Jadi nantinya kalau memang tidak ngeh dan berulang-berulang kali, nanti saya terus terang akan sampaikan terus dalam grup siapa yang ini tolong jangan menghambat yang lain. Karena kalau nggak seperti itu Bapak Ibu nanti kasihan eh, pencairan keuangan misalnya. Gara-gara satu orang nanti yang lainnya ikut terkendala keuangan. Jadi sekali lagi saya mohon betul kerjasamanya. Info-info yang kami sampaikan mohon bisa dibaca ya, dilihat lagi sehingga nantinya kami juga tidak kebingungan ya Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu informasi tambahan. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan keuangan ini, tapi secara prinsip SPI akan mengawal Puslit dalam hal penelitian di tahun 2025 ini, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian ya bisa mengikutilah ketentuan yang sudah diarahkan oleh Pak Azhar Safai. Saya rasa demikian. Ada yang mau ditambahkan Pak Azhar Saf? Pak Anton, Oh ya, silakan ya, Pak. Bu Reka, Bu Reka, Ibu Reka, Pak, iya Pak. Bu Reka, tolong disampaikan masalah rencana audit, Oh ya, Bu. Ini kan antisipasi kita di internal untuk menghindari repetisi temuan dari auditor eksternal. Disampaikan tolong Bu Reka ya, ininya waktunya paling Iya tidak baik Pak. waktunya jadi teman-teman juga bisa aware. Silakan Bu Reka. silakan mereka. Sebentar ya Pak. Kameranya nggak hidup ya, biar komunikatif lah kelihatannya gitu. Nah gitu. Iya. Baik Pak. Ya, Jadi
dalam rangka mendampingi dana penelitian di UIN Araniri berencana melakukan audit dana penelitian itu pada tanggal 13 Oktober sampai dengan 31 Oktober tahun 2025. Oktober. Jadi nanti kita berupaya untuk mengurangi temuan-temuan kalau datang pemeriksa BPK maupun Itjen. Oke. Bulan Oktober ya. Tanggal berapa, Bu? Belum tahu ya. Iya, gimana? Tanggal berapa ininya? Tanggalnya 13 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Oh ya. Tanggal itu ada benturan nggak, Pak Anton? Kami lihat dulu, berarti nanti kami set ya. Eh, Tanggal itu apa yang kami lakukan nanti Untuk kan yang kami. tahun ini Pak Anton itu kan tanda tangan kontraknya tanggal 4 sampai tanggal 8 ya. Ya kami Eh, perkirakan tanggal segitu. ya. Eh, Kami minta ini Pak, draft kontraknya dikirimkan ke kami dulu ya untuk kami pelajari. Karena kan dari catatan kemarin waktu evaluasi Itjen kan juga ada beberapa catatan itu Pak. Jadi nanti dari kontrak awal ini kami coba dampingi gitu Pak. Oh baik baik. Karena kita pengen cepat nantinya dampingnya juga jangan lama kali Bu ya. Nanti nggak cair-cair. Enggak, sambilan Pak. Jadi dikasih dikasih link aja nanti biar kami berapa yang ada kami langsung review Oke. gitu Pak. Siap siap. Boleh boleh Bu. Ya, Pak Anton, ini ada Ya. beberapa aspek sebenarnya yang perlu kita diskusikan nanti di level manajerial. Saya pikir juga tidak relevan juga dengan para peneliti gitu ya. Tapi karena menyangkut pengelola nanti, makanya ini sebetulnya setelah ini mungkin kita duduk sekali lagi kan ada beberapa aspek yang dari aspek pengelolaannya itu perlu kita juga diskusikan gitu ya. Oh Tadi baik. kan dari aspek para peneliti gitu, makanya tidak kita campur-campur gitu ya. Nah, biar jangan Baik Bapak baik. Ibu ini jangan jangan bingung nanti dengan dengan aspek pengelolaan dan aspek penelitiannya gitu ya. Nah, Ya. kalau pengelolaan kan di Puslit nanti. Ya, Baik baik. Ada yang lain kira-kira Pak Salsa? Ada yang lain dari kawan-kawan? ya ini saja nanti kita follow up dengan Pak Anton nanti dari aspek pengelolaan. Nah, Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada tim SPI yang sudah hadir. Hal-hal yang lain kita akan diskusikan lagi dengan SPI ya, agar kita ini bisa untuk track semuanya. Em, Nantinya Bapak Ibu beberapa link juga akan kami kirimkan ya, terutama untuk Bapak Ibu yang mendownload dokumen-dokumen yang sempat disinggung oleh Pak Azhar ini. Tadi saya lihat juga sudah dikirimkan ke chat ya, tapi seandainya miss, nanti kami akan masukkan dalam link Google Drive, tinggal Bapak Ibu saja. Baik, karena sudah mendekati waktu asar, mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. alhamdulillahirobbilalamin. Ini. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak Anton. Terima kasih Pak Edi, Pak Baik, Saksa. terima kasih. Itu Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Izin saya tutup.